Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini. Kita bakal ngebedah satu cetak biru ambisius dari pemerintah yang jujur aja dirancang buat merombak total wajah pertanian Indonesia. Ini tuh bukan cuma soal gimana caranya nanam padi lebih banyak ya, tapi ini soal evolusi cara kerja petani kita dan gimana negara bisa mastiin piring makan kita semua tetap penuh bahkan pas krisis lagi melanda. Coba bayangin tantangan yang super masif ini. Gimana caranya kita ngasih makan ratusan juta orang di tengah ledakan populasi, ancaman iklim yang makin ekstrim, dan rantai pasok global yang sering banget keganggu. Ini bukan cerita fiksi ilmiah di masa depan. Ini realitas kita hari ini. Kita butuh sistem yang tangguh dan nggak gampang goyah pas dunia lagi kacau. Nah, buat ngejawab tantangan gila tadi, muncullah konsep food estate atau lumbung pangan ini. Tapi tunggu dulu. Ini bukan sekadar buka lahan pertanian yang super luas ya, konsepnya jauh lebih dari itu. Ini tuh sebuah ekosistem pertanian yang benar-benar terintegrasi dari A sampai Z. Dari urusan hulu, pas mau nanam, sampai jadi produk di hilir. Ini ibarat mesin utama buat ngunci ketahanan pangan nasional kita. Di penjelasan kali ini, kita bakal ngelewatin beberapa poin seru, mulai dari ancaman dan solusi pangan, terus gimana transformasinya jadi korporasi petani, integrasi rantai nilai hulu ke hilir, masuknya era pertanian digital, sinergi bareng pemerintah, dan terakhir, apa sih dampak nyatanya buat kesejahteraan petani? Bagian pertama, ancaman dan solusi pangan. Kita lihat dulu nih, apa sih yang sebenarnya jadi pemicu perubahan kebijakan yang masif ini? Angka 6,2% ini, jujur, lumayan bikin kaget. Waktu awal-awal pandemi kemarin, produksi pertanian domestik kita sempat anjlok drastis di angka segini. Penurunan ini benar-benar jadi wake-up call yang keras banget buat kita. Kelihatan jelas kalau sistem tradisional kita tuh masih sangat rentan. Makanya, pemerintah harus putar otak cari solusi tangguh biar krisis kayak gini nggak berujung jadi bencana kelaparan skala nasional. Masuk ke bagian kedua, transformasi ke korporasi petani. Nah, ini poin krusialnya, berubah pola pikir dan struktur dari petaninya itu sendiri. Kalau ngomongin cetak biru ini, kita lagi ngomongin pergeseran peradaban yang besar. Petani nggak lagi kerja sendirian, mencar-mencar, atau kalah modal sebelum bertanding di pasar. Mereka sekarang didorong buat bertransformasi jadi satu entitas korporasi yang kuat. Dan ingat ya, ini bukan berarti ada konglomerat besar yang datang gusur petani kecil. Bukan, ini justru petaninya sendiri yang gabung, nyatuin kekuatan dan dikelola pakai manajemen yang rapi layaknya perusahaan raksasa. Caranya gimana? Lewat model kemitraan bisnis kayak inti plasma atau kerjasama operasi. Dengan cara ini, tengkulak yang biasanya motong margin keuntungan habis-habisan bisa dipangkas. Petani jadi bisa patungan buat investasi. Mereka bisa urunan beli traktor canggih atau ngebangun fasilitas pengolahan bareng-bareng. Otomatis, daya saing mereka buat ngelawan pemain besar di pasar bakal meroket tajam. Lanjut ke bagian ketiga, integrasi rantai nilai hulu hilir. Kita bakal lihat gimana sih wujud fisiknya kalau sistem ini udah jalan di lapangan. Jadi, setiap langkah dalam sistem ini itu saling ngunci dari hulu ke hilir. Gak bisa tuh kita tiba-tiba ngarapin hasil panen melimpah dan kemasan yang bagus kalau dari awal urusan pembiayaan, tata kelola air, sama milih benihnya nggak beres. Efisiensi di tahap persiapan itu yang bakal nentuin sukses atau enggaknya produk pas panen nanti. Nah, ini dia kenapa ide ini brilian banget, yaitu penciptaan nilai tambah. Daripada petani cuma ngejual gabah mentah yang harganya murah, mereka bisa langsung ngolah gabah itu di dalam kawasan food estate ini. Bisa jadi beras premium atau bahkan minyak bekatul yang harganya lumayan tinggi. Jadi uangnya itu nggak lari ke pihak luar, tapi langsung muter dan masuk lagi ke kantong korporasinya para petani lokal. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, era baru pertanian digital. Buat ngurusin sistem sebesar ini, pastinya cangkul sama caping doang nggak bakal cukup kan? Rencana ini benar-benar mau ngubah wajah pertanian kita. Dari yang tadinya identik sama kerja fisik yang super capek, jadi sains yang berbasis data. Coba bayangin ada traktor yang bisa jalan sendiri, dikendaliin lewat internet, atau pakai sensor pinter buat mastiin takaran pupuk dan airnya pas. Gak kurang, gak lebih. Ini baru yang namanya pertanian modern sesungguhnya. Dan kalau kita perhatiin perhitungannya, pakai teknologi digital presisi di lahan yang luas, itu bukan sekedar pamer kecanggihan. Penggunaan sensor IoT dan otomatisasi ini terbukti secara langsung bisa mangkas biaya produksi dan nekan jumlah panen yang kebuang sia-sia. Plus, kualitas hasil panennya bisa konsisten tembus standar ekspor. Ujung-ujungnya, ini murni soal kalkulasi bisnis yang cerdas. Lanjut ke bagian kelima, sinergi pemerintah dan infrastruktur. Karena biar gimana pun canggihnya teknologi dan si petani, mereka tetap butuh fondasi fisik yang kuat buat jalan. Di titik inilah pemerintah harus turun tangan jadi mesin penggerak utamanya.
Mulai dari ngebangun jalan raya buat akses, ngedesain tata ruang agrokluster yang tepat, sampai ngebangun jaringan air dan irigasi raksasa. Ya logikanya aja, tanpa dukungan infrastruktur jalan atau air yang benar, hasil panen sebagus apapun cuma bakal numpuk dan membusuk di jalan kan? Kunci suksesnya cuma satu, sinergi. Kita tahulah, ngurus koordinasi antar birokrasi itu kadang ribet banget. Tapi di proyek sebesar ini, Kementerian Pertanian, PU, Pemda, sampai investor swasta tuh harus gerak bareng seirama. Dan satu hal yang ditekankan banget di sini, investasi besar-besaran ini dilarang keras buat matiin atau ngegusur usaha warga lokal yang udah ada. Terakhir, bagian ke-6, dampak nyata pada kesejahteraan petani. Setelah ngomongin sistem, teknologi, dan infrastruktur, mari kita balik ke hal yang paling krusial, nasib orang-orang di lapangan. Dengan naik kelasnya si petani, dari yang tadinya cuma buruh tani soliter jadi pemegang saham di korporasi modern, mereka akhirnya bisa benar-benar ngerasain yang namanya keamanan finansial. Mereka dapat akses asuransi kalau misalnya gagal panen, urusan logistik udah diurusin sama manajemen profesional, lebih aman dari harga pasar yang naik turun gak jelas, dan pastinya mereka dapat margin keuntungan yang jauh lebih besar. Visi utama ini nekenin satu hal yang fundamental banget. Kalau kita mau ngebangun ketahanan pangan nasional yang kokoh, itu nggak bakal pernah kejadian kalau perut para petaninya sendiri masih keroncongan. Kesejahteraan individu petani dan ketahanan suatu negara itu harus selalu dibangun dalam satu tarikan napas yang sama. Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah cetak biru kolaboratif ini bakalan jadi kunci pamungkas buat kemandirian pangan kita secara permanen? Saat ini kita benar-benar lagi ada di ambang pergeseran yang monumental banget. Fondasinya udah mulai dibangun. Tinggal kita pantau sama-sama, mampukah food estate berbasis korporasi digital ini mengakar kuat dan ngebebasin kita dari jerat krisis pangan? Waktu yang bakal jawab. Terima kasih udah ngikutin penjelasan kali ini ya.